Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan sharing pengalaman dan review pemakaian raket dari brand Hard yang serinya Super Wave Chrome 666 ya. Jika dilihat dari desain dan kosmetiknya, ini bukan raket keluaran terbaru ya. Karena ini model catnya tuh dia chrome, frame shape-nya tuh boxy banget dan juga untuk berat raketnya tuh dia 3U ya. Jadi model-model raket yang agak-agak jadul ya. Oke, pada video kali ini saya akan lebih bercerita untuk feel dari raket ini dan juga nanti sedikit ada cuplikan ketika saya menggunakan raket ini di lapangan dan juga nanti di bagian akhir saya akan memberikan penilaian untuk raket ini ya dari berbagai aspek ya, penilaiannya seperti apa ya. Buat teman-teman yang penasaran dengan review spek dan detailnya bisa kalian cek aja di kolom deskripsi. Link videonya saya sertakan di situ ya. Oke, sekarang langsung aja kita mulai review raketnya. Harga dari raket ini dibanderol di harga 300 ribuan. Kalian akan mendapatkan satu batang raket dan juga tas 1R yang modelnya ini keren banget. Nggak biasa ya. Nah, berat kosongan raket ini waktu saya timbang itu di 90 gram guys ya. Saya nggak menyangka ketika saya nimbang itu beratnya 90. Karena sebelumnya waktu saya swing-swing seperti ini, itu saya merasa memprediksi beratnya tuh di angka 87-88 ya. Tapi nggak menyangka kalau dia beratnya 90 gram ya guys. Ya meskipun di sini tertera 87 tapi seperti biasa ya spek itu dia bisa lari ya. Spek realnya itu dia bisa lari ya. Meskipun hanya selisih 2-3 gram tapi itu udah kerasa guys kalau dipakai buat bermain ya. Nah, untuk balance point-nya di angka 290. Jadi dia balance menuju ke agak berat kepala ya. Nah, setelah terpasang senar, ini senarnya Hikwa ISO 66 dengan tarikan 28 lbs, mesin digital 4 simpul, dan terpasang grip juga, grip karet ya, ini dari Hikwa. Berat totalnya menjadi 97 sekian gram, kalau dibulatkan bisa 98 ya. Untungnya saya pilih senar yang pilih grip yang nggak terlalu tebal ya, jadi bisa saya tekan untuk beratnya di bawah 100 gram ya. Balance point-nya juga kurang lebih sama ya dengan waktu kosongannya, nggak lari-lari banyak ya di 290 ya. Untuk hitting sound-nya seperti ini ya. Oke, seperti itu kalian nilai sendiri ya untuk hitting sound-nya ya dengan senar Hikwa ISO 66 ya biasa ya. Oke, feel yang saya rasakan dari raket ini tuh dia balance. Cuma yang saya rasakan ya memang lebih kerasa di beratnya ya. Untuk swingnya ini sebenarnya ya kurang responsif ya, bisa dikatakan kurang responsif ya. Tapi buat teman-teman yang bermain badminton sudah cukup lama, sudah menggunakan raket yang modelnya framenya oval, menurut saya nggak akan kaget dengan berat seperti ini, bahkan mungkin merasa biasa aja. Tapi kalau buat teman-teman yang baru bermain, yang mengenal raket udah model frame isometrik ya, pasti akan merasa raket ini akan terasa berat ya guys. Oke, itu untuk swingnya. Manuvernya juga menurut saya ini agak kurang responsif ya di manuvernya ya. Tapi enaknya ini masih ada nggak terlalu berat banget seperti yang saya sampaikan tadi ya, meskipun 90 gram. Tapi ini masih ada enaknya ya untuk swingnya ya. Jadi nggak terlalu berat banget. Untungnya dia BB-nya nggak terlalu tinggi. Jadi untuk swing sama manuvernya ya masih bisa dikatakan enak ya, meskipun sebenarnya kurang responsif ya. Kalau dari segi stiffness-nya yang saya rasakan dari raket ini tuh dia medium ya, cenderung ke kaku daripada cenderung ke flex ya. Kemudian untuk handlingnya, ini gripnya dia grip size-nya tuh G5-nya seperti G5 punyanya Yonex ya. Jadi nggak terlalu besar banget, beda dengan dulu waktu saya pernah nge-review Hard Power Killer 600 itu gripnya terasa besar ya. Kalau ini ya standar lah ya. Nah, kemudian untuk adaptasinya, ini sebenarnya nggak susah adaptasinya, cuma tantangannya di berat raketnya aja ya. Beratnya tuh lumayan banget ya. Kalau misalkan ini beratnya 86, wah ini pasti jos banget ya. 86, 87 pasti enak ya. Untuk gaya main, melihat dari berat dan balance point-nya ya. Ini raketnya kan dia karakternya itu dia all-round ke power, dominan ke power. Buat teman-teman yang suka bermain power, untuk bermain kontrol masih enak ya, tapi nggak terlalu dominan. Jadi sedikit kontrol kemudian dominan di bermain di power ya. Oke, seperti itu ya untuk gaya main dari raket ini. Nah, sekarang kita akan coba lihat cuplikan ketika saya menggunakan raket ini. Setelah itu baru penilaian dari raketnya. Oke, selamat menonton cuplikan pertandingannya.
Oke, sekarang saya akan berbicara soal performa dari raket ini ya. Dari segi power ya, raket ini menurut saya oke, punya unit power yang bagus untuk bermain power, enak, dia stabil, kemudian lebih rigid juga. Berbeda dengan hard sebelumnya yang saya review, yaitu Hard Art Power TI 17 ya. Jauh lebih berisi yang ini ya, untuk bermain power lebih enak yang ini. Cuma memang yang waktu itu yang Hard Art Power TI itu dia swingnya lebih enak ya. Jadi kalau kalian lebih mencari powernya, yang ini lebih enak ya guys, lebih terasa solid ya. Dari segi oh ya, untuk penilaiannya saya kasih nilai 9 ya untuk powernya. Untuk ngelop, kalau dalam kondisi yang udah posisi udah benar ya, raket udah di atas tuh enak ya. Cuman memang dia beratnya tuh ketika kita mengayunkan ke atas ya. Jadi ya tantangannya di situ ya. Ketika udah ngelop, ada berat raketnya tuh ngebantu ya untuk ngelop. Jadi nggak susah dari baseline to baseline itu masih apa ya, masih enak ya. Saya kasih nilai 8,5 ya, baik lob yang forehand maupun backhand clear ya. Jadi sebenarnya juga harus mendukung juga, jangan terlalu yang biasa ya, nanti akan terlalu berat ya. Oke, kemudian untuk drive ini kurang responsif ya menurut saya. Jadi kalau kalian bermain adu drive ini kurang responsif ya. Untuk swingnya ini agak berat ya. Untuk defense masih enakan ya. Kalau defense saya kasih nilai 8,5. Kalau drive saya kasih nilai ya 7 aja ya, karena dia berat ya. Kalau defense oke lah ya, masih enak ya guys. Kemudian untuk drop shot oke, nggak ada masalah, lebih ke skill juga, saya kasih nilai 8,5. Untuk netting sebenarnya ini lebih enak dipakai kalau bermain double itu di bagian di belakang ya, dominan di belakang. Kalau di depan sesekali oke, nggak ada masalah, meskipun dia berat tapi karena dia BP-nya nggak terlalu tinggi. Untuk di swingnya masih enak ya, kontrolnya masih enak, jadi ya masih enak ya. Untuk netting saya kasih nilai 8. Untuk kontrol placing ya, selama itu kontrol placingnya tuh biasa, nggak aneh-aneh, saya kasih nilai 8,5 ya. Kalau polosan enak ya, tapi kalau kalian mencoba merubah arah, nah itu memang agak butuh effort juga ya, karena raketnya berat ya. Pergelangan tangan kalian harus kuat ya. Nah, melihat raketnya yang dengan berat segitu ya, tentunya raket ini untuk pemula pasti nggak akan ramah ya, kecuali kalau kalian yang memang mau mencari raket untuk pemanasan ya, untuk menguatkan, untuk berlatih ya. Nah, ini mungkin boleh juga ya. Buat teman-teman yang mungkin sudah bermain sejak lama, yang sudah mengenal raket model frame oval, pasti nggak akan kaget dengan raket ini ya. Raket ini enak ya, buat bermain power enak. Buat kalian yang ya udah terbiasa bermain badminton dan memang suka bermain power, raket ini bisa menjadi pertimbangan buat kalian. Model frame-nya ini ya, frame shape-nya tuh boxy banget ya. Jadi memang ini untuk bermain power dia stabil ya guys. Nah, ada yang unik dari raket ini tuh, dia sesuai namanya ya, wave-nya. Jadi ada gelombang gitu ya di bagian sini, terutama bagian-bagian yang riskan terhadap patah frame ya. Jadi untuk memperkuat frame ya. Oke, review dari saya untuk Super Wave Chrome 666 cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin dari kalian sudah ada yang menggunakan raket ini, boleh sharing pengalaman kalian di bawah. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.